Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan dan memuliakan Dia. Persiapkan hati dan jiwa kita untuk kita boleh datang ke hadirat-Nya. Sama-sama kita angkat pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita sembah Dia. Jamahlah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Jamahlah setiap hati kami, kami membuka hati, biar Roh Kudus-Mu turun Tuhan, biar Roh Kudus-Mu memenuhi kami, memenuhi kami. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di tengah kami. Syadalala bara-bara-baya shindiarala mana-mana-maya mo. Haleluya. Kiarana-namaya shindiarana-maya mo. Penuhi setiap hati kami, penuhi kami Tuhan. Kiara la bara bara baya shini ara la bara bara baya sikiara na 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 baya shane. Haleluya. Kiara la bara bara baya shini ara la bara 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 baya takara la baya shini ara la bara bara baya. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamaah Tuhan. Mari sembah Dia.
Engkau hadir memenuhi setiap kami. Roh Kudus, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab inilah yang kami renungkan setiap waktu Tuhan. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu. Amin. Selagi ku ada, sama-sama kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita katakan, inilah yang ku renungkan
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Dia, sembahlah Tuhan. Biar hati kami bersuka, hati kami bersuka. Terima firman-Mu,
bersuka dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka dan hatiku bersuka Kiarana malamalaya sandi arana malamaya syukur. Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Kau Allah yang ajaib Yesus Tuhan. Kau yang bertakhta Tuhan. Kau yang mengurapi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi umat-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Bapa yang akan menjadi kekuatan bagi setiap pribadi yang mendengarkan dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami percaya kuasa mujizat-Mu Tuhan yang akan terjadi bagi setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya firman-Mu Tuhan ya dan amin. Dan Kau sanggup melakukan pekerjaan-Mu yang dahsyat dan ajaib bagi setiap kami yang mengimaninya Tuhan. Bagi setiap kami yang mendengarkannya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali di dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Saya percaya setiap kita antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Setiap Anda pada saat Anda mendengarkan firman Tuhan, pastikan hati Anda, pikiran Anda tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena setiap firman yang pada saat kita dengar dengan baik dan kita melakukannya, ada kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Bukan soal bagaimana kondisi kita Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan yang kita dengar, yang merema dalam hidup kita, itulah yang menentukan hidup kita menjadi apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman ini saudaraku, saya ambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3 kita baca bersama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, saudaraku. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang apa Bapak Ibu? Mengandalkan Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku, mengandalkan Tuhan adalah sebuah makna yang dalam Bapak Ibu. Arti kata mengandalkan Tuhan di sini bukanlah seperti misalkan kita punya bodyguard atau satpam gitu Bapak Ibu. Yang kemudian kita menaruh barang di suatu tempat dan kita berkata, kita andalkan bodyguard ini atau security untuk menjaga barang kita, saudara. Bukan. Mengandalkan Tuhan bukan seperti kita mengandalkan pribadi yang berkuasa kemudian untuk menjaga properti milik kita. Bukan Bapak Ibu. Mengandalkan Tuhan di sini memiliki makna sebuah hubungan Bapak Ibu. Contoh, ada seorang anak yang mengandalkan ayahnya. Dan dia menaruh percaya kepada ayahnya bahwa ayah itu sanggup melakukan sesuatu. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang yang berjalan di atas tali, yang melewati gedung demi gedung, saudaraku.
Ya. Ada seorang yang melakukan atraksi, saudaraku. Dia berjalan dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Dan dia berhasil melakukannya. Dan semua penonton bertepuk tangan. Wih, luar biasa, hebat. Luar biasa Anda. Pada satu ketika, si atlet ini menanyakan kepada para penontonnya. Anda mengatakan saya hebat? Hebat Pak, hebat. Kemudian dia berkata, oke, kalau gitu bolehkah ada seorang yang bisa ikut saya ke atas dan saya bersama dengan saya berjalan melewati tali ini. Saudaraku, semua terdiam. Semua takut. Bapak Ibu. Kenapa? Wah, ini beda. Orang itu hebat. Tetapi kalau aku naik bersama dengan dia, terus berjalan bersama dengan dia, itu beda masalah. Kemudian saudaraku, ada seorang anak kecil yang mendatangi sang akrobatik itu. Dia datang, ya saudaraku, kemudian dia naik di bahunya dan mereka berjalan melewati tali itu. Semua orang terbelalak dan terperangah dan bertepuk tangan, luar biasa anak ini. Pada saat mereka turun ditanyalah anak ini, kenapa kamu begitu yakin? Kenapa kamu begitu luar biasa berani? Si anak itu kemudian menjawab, orang itu adalah ayah. Saudaraku, anak itu menjawab, orang itu adalah ayahku. Pantasan saudaraku, anak ini berani. Kenapa? Karena dia tahu betul siapa ayahnya. Anak ini tahu betul bagaimana ayahnya itu berlatih melewati tali itu dan begitu safety ya. Dan dia berani bersama-sama dengan ayah berjalan melewati tali itu. Itu arti mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan soal hanya percaya. Firman Tuhan katakan engkau percaya hanya satu Allah, itu baik. Tetapi ingat, setan pun juga percaya, bahkan gemetar. Mengandalkan Tuhan bukan soal kita menaruh sesuatu kemudian, wah aku percaya Tuhan yang menjaga. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Mengandalkan Tuhan adalah sebuah hubungan. Mengandalkan Tuhan adalah sebuah relasi. Di mana Anda sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan bagi hidup Anda dan saya. Mengandalkan Tuhan bukan hanya melihat kekuatannya yang luar biasa, bukan. Mengandalkan Tuhan bukan hanya melihat kuasanya yang luar biasa, bukan. Mengandalkan Tuhan adalah sebuah hubungan, saudaraku, sebuah relasi, sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang bukan hanya tahu bahwa Allah itu dahsyat, tetapi sungguh sangat percaya bahwa Allah itu luar biasa dalam hidupnya. Saudaraku, mengandalkan Tuhan itu seperti itu. Kata Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya. Yang tidak akan pernah mengalami panas terik, tetapi daunnya tetap hijau, saudaraku. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Dalam hidupnya dia senantiasa positif dengan Tuhan. Di dalam kondisi apapun yang dihadapi, dia tetap percaya bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidupnya. Saudara. Mengandalkan Tuhan adalah sebuah hubungan yang intim, yang indah bersama dengan Tuhan. Anda mungkin punya seorang yang bodyguard, misalkan saya ilustrasikan. Badannya kekar, hebat, mungkin jago kungfu gitu ya saudaraku. Wah luar biasa. Anda mungkin percaya kepada, ini hebat. Tetapi itu kata mengandalkan, bukan itu di dalam Alkitab yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan, mengandalkan ini adalah sebuah hubungan saudara. Percayakah Bapak Ibu saudara sekalian bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Percayakah Bapak Ibu saudara sekalian di dalam kondisi apapun yang kita hadapi, Tuhan kita tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia sanggup menolong Anda dan saya. Percayakah Bapak Ibu akan hal itu? Mengandalkan Tuhan adalah sebuah hubungan, saudara. Mengandalkan Tuhan itu bukan seperti kita menaruh sesuatu di rumah kita, saudaraku. Misalkan, dikasih salib.
Oh biar aman. Ya. Pakai kalung salib biar aman. Saudaraku, itu hanya simbol. Itu hanya aksesoris. Tetapi Tuhan, yang Tuhan mau adalah hubungan yang deep dengan kita, saudaraku. Dengan kita anak-anaknya. Seringkali kita menaruh poster yang begitu besar di rumah kita. Seringkali kita menaruh kalung salib yang gede banget. Seringkali kita menggunakan aksesoris rohani yang begitu luar biasa. Tetapi pertanyaannya, adakah kita memiliki hubungan dengan Allah yang sebenar-benarnya, saudara? Adakah kita mengalami hubungan yang intim dengan Allah kita? Dengan Bapa kita, saudara? Karena pada saat kita memiliki hubungan, saudara, dengan Allah kita, dengan keintiman yang begitu indah, maka kita percaya di dalam hidup kita Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Kekristenan kita bukanlah hanya aksesoris. Kekristenan kita bukan, oh kamu ke gereja, Kristen ya. Bukan itu, saudara. Oh kamu pakai kalung salib, oh Kristen ya. Bukan itu, Bapak Ibu. Kekristenan kita adalah sebuah hubungan yang intim, yang manis dengan Allah kita. Di mana orang akan melihat, wow hidupnya begitu indah. Wow hidupnya begitu memancarkan kasih Allah. Wow hidupnya begitu bisa menjadi berkat. Walaupun dia mengalami problem dalam hidupnya, dia tetap percaya. Walaupun dia mengalami masalah dalam hidupnya, dia tetap positif. Dia tetap percaya bahwa Allahnya sanggup menolong dia. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Inilah orang yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Pribadi yang Tuhan mau, yang mengandalkan dia, yang mengandalkan menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena dengan demikian, saudara, maka hidupnya akan sangat diberkati. Hidupnya akan sangat memancarkan kasih Allah. Maukah Bapak Ibu dan saya memiliki kasih Allah dalam hidup kita? Maukah Bapak Ibu dan saya memancarkan kasih Allah dalam hidup kita? Pada saat kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, saudaraku. Percayalah bahwa Tuhan sanggup mengadakan perkara yang mustahil menurut kita, tetapi tidak mustahil bagi Dia. Yang mampu Dia lakukan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Di dalam kitab Yohanes, saudara, pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan, apa saudaraku firman Tuhan katakan? Akan menerimanya. Amin. Apa yang kau minta, apa yang kau mau, akan terjadi, saudara. Akan kau terima. Tetapi persoalannya, ayat yang ke-7 dengan jelas mengatakan ada kata jikalau, berarti ada sebuah kondisi yang Allah tahu persis. Yang Allah sangat mengerti kehidupan manusia. Dan Allah mengatakan ini di dalam firman-Nya, sebuah kata jikalau. Seandainya, sekiranya, kalau saja. Ada sebuah pertanyaan kondisi, saudara. Pernyataan yang dimana keputusan itu ada pada kita. Bukan pada Dia. Allah sudah merancangkan yang baik. Allah sudah merancangkan yang terbaik, bahkan yang terindah bagi hidup kita. Itu sudah Dia rancangkan begitu rupa, Bapak Ibu sekalian. Dan itu janjinya bagi kita tuh ya dan amin. Oke? Tetapi ada sebuah kondisi, ada sebuah syarat yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Dan itu dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Kristus. Ini bukan soal hanya atribut Kristen. Ini bukan soal agamawi. Agamamu apa? Kristen.
Kamu percaya kepada Kristus? Percaya. Ini bukan soal hanya itu saudara. Tetapi ini soal jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kata tinggal di sini, saudara mendalami firman Tuhan. Saudara membaca Alkitab. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita melakukan bukan hanya aktivitas rohani, tetapi kita melakukan kehidupan yang bergantung berharap kepada Tuhan. Kita melakukan kehidupan yang intim dengan Tuhan. Kehidupan yang mengenal Allahnya. Kehidupan yang mengenal siapa Yesus sebenarnya di dalam hidupnya. Bukan hanya engkau tahu, oh Yesus, aku percaya kepada Yesus. Lahir di Bethlehem. Ya. Oh Yesus dari Nazaret. Bukan itu saudaraku. Kalau seorang bertanya kepadamu saudaraku dan kepadaku. Ditanya seperti ini. Menurut kamu, Yesus itu siapa bagi kamu? Menurut kamu, arti kata Tuhan itu bagimu itu apa? Saudaraku, kalau Anda bisa menjawabnya dengan tulus di dalam hati Anda. Dan kau bisa mengatakan, aku percaya kepada Yesus. Pribadi yang mengasihiku dan pribadi yang kukasihi. Saudaraku, kalau Anda bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar, maka tandanya engkau mengenal Tuhan dengan sebenar-benar. Kalau saja saudaraku, kita ditanya tentang misalkan ada seorang ya, menanyakan kepada kita, tolong ceritakan Yesus padaku. Dan pada saat itu kita tidak bisa berkata apa-apa, maka itu sebuah pertanyaan yang besar. Sejauh mana pengenalan kita terhadap Tuhan? Sejauh mana kita mengenal Dia yang telah mengasihi kita? Saudaraku, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ada dua proses, tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus tinggal di dalam kita. Firman Tuhan tinggal di dalam kita artinya apa? Merenungkannya saudaraku. Terkadang dalam hidup kita harus memaksa hidup kita. Ya, memaksa. Terkadang dalam hidup kita yang di dalam aktivitas kita sehari-hari. Terkadang kita lupa akan firman Tuhan. Terkadang kita begitu sibuk dengan kegiatan kita. Sibuk mungkin dengan pekerjaan kita. Bahkan mungkin terlalu terfokus dengan masalah kita. Sampai kita lupa akan firman-Nya. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan ini setiap hari? Sudahkah kita merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam? Yeremia tadi berkata saudaraku, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Ada kata merambatkan akarnya. Berarti ada sebuah proses saudaraku. Di mana dia mencari akan kehidupan itu. Kita tidak bisa menjadi sebuah pohon yang kering. Kita tidak bisa menjadi sebuah pohon yang tidak mencari air dalam hidupnya. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku. Amin. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Tuhan katakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak akan pernah layu daunnya. Daunnya akan tetap hijau saudaraku. Dia akan tetap berbuah saudaraku. Dia akan mengalami yang tahun-tahun yang baik saudaraku dalam hidupnya. Dia akan terus berbuah saudaraku. Dia akan terus mengalami hal-hal yang indah dalam hidupnya. Kenapa saudaraku? Karena ada Tuhan bersama dengan dia. Kenapa saudaraku? Karena dia sadar dan tahu betul bahwa dia tidak sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena dia membangun hubungannya yang intim dengan Tuhan.
Saudaraku, terkadang kita mengalami kesendirian. Terkadang kita mengalami rasa sepi. Terkadang kita mengalami, adakah Tuhan dalam hidup kita? Saudaraku, bukan soal Tuhan yang meninggalkan kita, bukan Bapak Ibu. Tetapi kita yang kurang merasakan kehadirannya. Tuhan itu senantiasa ada. Jelas firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai engkau. Bahkan firman Tuhan katakan, aku menggendongmu. Sampai memutih rambutmu, aku menggendongmu. Tetapi seringkali kita yang gak merasakan digendong Tuhan. Seringkali kita yang tidak bisa merasakan kita disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena hati kita jauh dari Tuhan. Kenapa hati kita jauh dari Tuhan? Cek Bapak Ibu saudara sekalian. Termasuk kehidupan kita semua. Cek Bapak Ibu. Apakah hari-hari yang kita lewati, adakah waktu di dalam hidup kita yang spesial untuk Tuhan yang kita sediakan untuknya hari demi hari? Adakah waktu khusus yang kita berikan kepada Dia, di mana kita merenungkan Tauratnya, di mana kita membagi hidup kita dengan Tuhan? Adakah waktu dalam hidup kita di mana kita menikmati waktu bersaat teduh bersama dengan Dia, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, merenungkan kebaikan-Nya, dan membangun hubungan yang intim dengan Dia? Kalau itu kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa kita tidak akan pernah merasa sendiri. Saya percaya bahwa kita akan mampu melewati segala hal. Di dalam hidup kita, Tuhan mau hidup kita terjalin erat dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan katakan apa? Pasti berhasil. Apa saja yang kamu perbuat, pasti berhasil. Yosua, saudaraku, kitab Yosua, kita buka. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, apa Bapak Ibu? Perjalananmu akan berhasil. Dan apa kata Tuhan? Engkau akan beruntung Bapak Ibu. Wow, saat kita merenungkan kitab Taurat Tuhan, saat kita mendengarkan firman-Nya, saat kita menaruh firman itu di dalam kita, ya, maka Tuhan katakan engkau akan berhasil. Dan bukan hanya itu, engkau akan beruntung. Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang menjadikan engkau beruntung. Kenapa engkau berhasil? Karena firman Tuhan yang menjadikan engkau berhasil. Ya. Kenapa engkau bisa berhasil dan beruntung? Karena engkau senantiasa positif. Terkadang seseorang itu menjadi lemah, kenapa? Karena tidak ada firman dalam hati dan pikirannya. Karena dia melihat masalah lebih besar daripada kekuatannya. Tetapi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan percaya dengan sungguh bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari masalahnya dia. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, punya pola pikir yang berbeda. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, punya hati, sikap hati yang berbeda. Dia senantiasa positif. Dia senantiasa percaya, walaupun dia tidak melihat bahwa ada perkara yang besar yang akan dia hadapi, yang akan dia terima. Yang akan ada hal yang besar yang akan dia lewati dan dia akan kerjakan di dalam Tuhan, saudaraku. Kenapa? Pikiran dan hatinya berbeda. Makanya saudaraku, di dalam firman Tuhan ya, di dalam 12 pengintai, saudaraku, Tuhan juga berbicara. Ada 12 pengintai, ya. 10 itu berkata negatif, saudaraku. Mereka bersungut-sungut. Tetapi 2 orang itu berkata positif, saudara. Siapa dia? Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena Tuhan ngomong hatinya lain, saudara. Hatinya itu beda. Kenapa hatinya beda, saudaraku? Kalau saudara melihat keterangan Yosua, saudaraku. Pada saat Musa berdoa di atas, Yosua ada di kaki gunung. Itu yang dia lakukan. Setiap Musa berdoa di atas, Yosua itu ikut berdoa di bawah.
pada saat dia suka berdoa, pada saat dia suka menyembah, pada saat dia suka merenungkan Taurat Tuhan, maka hati dan pikirannya menjadi berbeda. Dan itu yang membuat dia mampu melakukan perkara yang besar. Itulah kenapa Tuhan berkata kepada Yosua, apa yang kau tapakkan kakimu di sana, maka itu akan menjadi milikmu. Wow, saudara. Wow. Mari kita menikmati berkat ini, saudaraku. Sebagai anak Tuhan. Ini janji buat saudara dan saya. Jangan biarkan ini terlewat, Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu, jangan biarkan berkat ini terlewat. Kenapa? Karena kita tidak melakukannya. Terkadang ada kondisi di mana kita harus paksa, saudara. Hidup orang Kristen itu harus bertumbuh. Ya. Terkadang kita harus memaksa diri kita. Memaksa dalam artian apa? Ya, terkadang daging ini lemah. Ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, kata Tuhan. Ada waktunya, saudaraku, di mana kita butuh yang namanya kedisiplinan diri. Bangun pagi hari, menyembah Tuhan. Ada waktunya kita harus mendisiplinkan diri, saudaraku. Berdoa sebelum kita bekerja. Ada waktunya untuk kita mendisiplinkan diri, membaca firman Tuhan sebelum membaca yang lainnya. Bangun kebiasaan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangun kebiasaan ini. Kenapa? Awalnya mungkin engkau sulit. Awalnya agak berat. Tetapi kalau kita rutin melakukannya, maka percayalah Bapak Ibu, engkau akan bertunas ya, seperti pohon korma. Engkau akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Sebuah keterangan tambahan yang saya sampaikan, saudaraku. Kenapa Tuhan katakan pohon kurma dan pohon aras? Pohon kurma itu hidupnya di tanah yang gersang, cuaca ekstrim panas. Pohon aras itu hidupnya di cuaca yang ekstrim dingin. Sebuah keterangan yang sangat luar biasa di pohon aras, saudara, adalah daunnya tetap hijau sepanjang tahun. Daun pohon aras tidak pernah kering. Walaupun dia di tengah cuaca yang sangat dingin, tetapi dia bisa tumbuh subur. Kenapa? Karena dia memiliki ketahanan yang luar biasa. Tuhan istilahkan pohon aras ini untuk kita orang percaya. Belajar pada pohon aras dan pohon kurma. Pada waktu panas terik, belajar berakar kepada Kristus. Pada waktu dingin, belajar bertumbuh subur seperti pohon aras. Tuhan katakan tidak ada musim ya, yang kering, yang panas, yang hujan ya bagi orang percaya. Kenapa? Karena dia senantiasa menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan apa? Ishak menabur di tanah yang kering, tetapi bisa menumbuhkan hasil yang berlipat kali ganda. Di tanah yang kering, ditabur saudaraku, tumbuh saudara. Kenapa? Mengandalkan Tuhan. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan katakan ya saudaraku, mengingatkan kepada kita. Jangan kita menaruh Tuhan ini hanya sebagai simbol. Jangan kita menaruh Tuhan ini hanya semacam simbol keagamaan kita. Oh, Kristen percaya Yesus, sudah itu aja. Jangan Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Mari kita menghormati Tuhan. Ya. Mari kita belajar mengatakan Tuhan ini dengan sebenar-benarnya. Mari kita belajar mengatakan Tuhan ini bukan semacam perkataan-perkataan yang biasa, saudaraku. Tetapi dengan perkataan iman, saudaraku. Ada sebuah firman Tuhan, saudaraku, di dalam kitab Keluaran. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu
dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, saudaraku. Tuhan ingin anak-anaknya menghargai Dia. Engkau mengucapkan Tuhan, engkau mengucapkan Allah yang perkasa, itu baik. Tetapi ingat, setan pun bisa mengatakannya. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, waktu kita mengucapkan Tuhan, aku percaya kepadamu, maka kalimat yang keluar adalah kalimat pengagungan. Bukan kalimat cemooh, bukan kalimat yang tidak menghargai Tuhan. Tuhan tidak mau, Bapak Ibu. Pastikan pada waktu kita menyembah, pastikan waktu kita berdoa, itu bukanlah sekedar perkataan kosong. Tetapi benar-benar keluar dari hati kita, bahwa kita percaya kepada Dia. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Percaya benar-benar di hati kita, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang perkasa dan ajaib. Diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah kita yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah kita yang benar-benar membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Bukan sekedar simbol, bukan semacam aksesoris, bukan hanya atribut, tetapi sebuah hubungan yang indah, yang intim bersama dengan Dia. Paksa diri kita, saudaraku. Kalau engkau merasa, aduh Tuhan, agak malas. Saudaraku, paksa saudaraku. Kenapa? Tuhan katakan, Rasul Paulus pun mengatakan, jangan sampai aku memberitakan Injil, tapi aku sendiri ditolak. Ya. Rasul Paulus pun mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Aku melatih tubuhku, saudaraku. Firman Tuhan katakan juga hari Minggu kemarin, latihlah dirimu beribadah. Ada sebuah latihan, ada sebuah proses, Bapak Ibu. Ada sebuah latihan yang harus kita lakukan. Ya. Di mana otot-otot rohani kita mulai berkembang. Di mana manusia rohani kita semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin mampu melihat mujizat Allah di dalam hidupnya. Jangan biarkan manusia rohani kita menjadi kerdil, Bapak Ibu. Terlihat di luar, ganteng, cantik, sehat, gemuk gitu, saudaraku. Tetapi begitu dilihat manusia rohaninya, ternyata kurus, kering, kelaparan dan kehausan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mari kita bangun hidup kita di dalam Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari gunakan waktumu kepada Tuhan. Beri yang terbaik, saudara, untuk Tuhan. Sembahlah Dia, kenalah Tuhan. Jangan biarkan waktu kita berlalu begitu saja. Gunakan waktu yang ada untuk kita mengenal Dia. Gunakan waktu yang ada untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Dia. Gunakan waktu ini, saudara. Firman Tuhan katakan, ya, selamatkanlah waktu. Karena hari-hari ini jahat. Pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Gunakan waktumu sebaik-baiknya, kata Tuhan. Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam Aku. Minta apa saja yang kau mau, maka engkau akan terima. Gunakan waktumu sebaik-baiknya untuk engkau bisa mendapatkan janji Tuhan ini. Supaya hal ini terjadi dalam hidupmu dan hidupku, saudara. Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Jikalau firman itu tinggal di dalam kamu dan engkau tinggal di dalam Aku, kata Tuhan, apa yang kau minta, Aku akan berikan kepadamu. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari tundukkan kepalamu. Responi setiap firman Tuhan hari ini yang kau dengar. Cek hidup kita. Tuhan, aku mau Tuhan. Mulai hari ini, aku mau membangun hubungan yang intim denganmu Tuhan. Tuhan, aku mau mulai hari ini, aku mau bangun hubungan yang intim denganmu Tuhan. Aku tidak mau Tuhan untuk hidupku berlalu sia-sia.
Tetapi aku membangun hidupku Tuhan bersama denganmu Tuhan. Shikiara lama 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 ya shandiara lama 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 ya shiki. Kiara lama 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 ya shandiara lama 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 ya sikiara lama 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 ya sandi. Bapa, hamba berdoa Tuhan, bagi siapapun anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang percaya kepada kebenaran-Mu Tuhan, mereka yang melakukannya dengan setia, maka berkat Allah turun atas hidupnya ya Tuhan. Mujizat demi mujizat akan terjadi ya Bapa dalam hidup mereka. Tuhan, perjalanan mereka akan berhasil, mereka akan beruntung kemanapun mereka pergi. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mendengarkan firman-Mu, setiap mereka yang mengambil komitmen Tuhan untuk menjadikan Engkau Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang sebenar-benarnya, menjadikan Engkau penentu hidup mereka, bukan hanya pelengkap, tetapi menjadikan Engkau penentu dalam hidup mereka ya Bapa. Maka hari ini kami berdoa Tuhan, terjadilah perkara Tuhan yang dahsyat dan ajaib, terjadilah mujizat Allah yang besar dalam hidup anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapak, kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini respon, yang saat ini Tuhan mengambil sikap, saat ini Tuhan yang mengambil tindakan ya Bapak, untuk mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, untuk menyediakan waktu yang terbaik bagimu Tuhan. Maka hidupnya akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Maka hidupnya Tuhan akan senantiasa percaya, hidupnya akan senantiasa diberkati ya Bapa. Hidupnya akan seperti pohon yang subur, hidupnya akan senantiasa hijau, hidupnya akan senantiasa diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus terjadilah mujizat Tuhan yang besar dalam hidup anak-anak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari setiap kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami terima berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami terima berkat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau demikian turunlah berkat Tuhan atas-Mu. Berkat damai sejahtera Allah yang menyertai hidupmu. Kemanapun engkau pergi, Allah menyertai-Mu. Turunlah berkat atas-Mu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas apapun yang kau lakukan dalam hidupmu. Tuhan akan memberkati engkau. Di dalam engkau bekerja, di dalam engkau melakukan segala sesuatu, berkat Tuhan menyertaimu. Tuhan menjaga engkau, kemanapun engkau pergi, Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Diberkatilah setiap umat yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah setiap pribadi yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Dan kami terima berkat-Mu pada malam hari ini, pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Berkat Tuhan menyertai Anda. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.